Kata Nabi Muhammad, nusirtu birobbi masiratu sahrin. Umatku ini diberi keistimewaan oleh Allah, ditakuti musuh dari jarak sebulan. Ini Nabi Muhammad, karena kemuliaan Nabi Muhammad maka kita mulia. Musuh misalkan di Amerika jarak sebulan, mendengar di sini umat Islam takut. Tapi kenyataannya gimana sekarang, Beb? Sekarang kebalik, nyawa kita murah, harta kita diambil. Lihat bagaimana orang-orang di Palestina dibunuh oleh orang kafir. Kenapa mereka tidak takut dengan umat Islam? Mereka tidak gentar lagi pada Nabi Muhammad, nusirtu birobbi masiratu sahrin, ditakuti dari jarak sebulan. Kenapa? Karena kita bercerai-berai, tidak bersatu. Ayo bersatu lagi. Ini kalau lihat di mana, di medsos, ya luar biasa, provokasi, saling fitnah, dan yang difitnah ulama lagi, para kiai, para habaib, dihantamkan, diadu. Ada nggak ini? Ini akhir zaman, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak perlu lama-lama ini, iya Kiai. Mohon izin, nggak perlu lama-lama Kiai ya. 3 jam paling ya. Iya, kalau acara-acara seperti ini nggak perlu lama. Yang penting mudah-mudahan meskipun sebentar dapat berkah semuanya. Karena kalau terlalu lama sampai jam 2 sampai jam 3 bubar kita, pulang tidurnya kebablasan, sholat subuhnya kesiangan. Ini acara sunnah, yang wajib sholat subuhnya. Ya, jangan sampai acara ini sampai meninggalkan kewajiban, ya kesiangan, bangun sholat subuh 7:30 godok semua. Yang salah siapa ini? Oh, yang ada acara, bukan ente, bukan. Tidak usah lama-lama lah ya. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, khusus bil khusus sahibul fadilah Kiai Zuwaini Dahlan, matanallahu bituli hayati fis siha wal afiyah zahiran wa batinan. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Zuwaini Dahlan sekeluarga semuanya Allah berikan kesehatan, panjang umur, selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga saudara saya sebelah kiri saya yang tidak asing lagi, yang baru saja luar biasa nasihatnya, saya manggilnya langsung aja
Kiai Gareng. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dan insya Allah tambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan, utamanya Bapak Lurah kita, Bapak Ayub. Nah, kita doakan juga luar biasa, Pak Lurahnya datang, ini tandanya antara ulama dengan umarok ini sinergi, bersatu. Maka kita doakan mudah-mudahan Pak Lurahnya juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Oh ya, tadi ada satu saudara saya juga, mungkin belum kenal, saya kenalkan, duduk di sana Bu. Namanya Wak Prito, saya panggil Kiai Prito. Prito ini singkatan Bu, Preman Tobat. Ada beliau itu Bu. Kita doakan mudah-mudahan juga beliau panjang umur, sehat walafiat. Tadi disampaikan sebelum saya tadi mengatakan bahwa manusia ini atau orang ini pasti ada masa lalunya. Iya, mungkin dulunya preman, iya, tetapi sekarang jadi ulama, luar biasa sekali. Iya, dulunya mungkin bandel, sekarang luar biasa di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata Hudel bin Iyad, ya, kata Hudel ulama besar, lebih cinta preman tapi akhlaknya bagus, itu lebih saya cintai. An yashabani fajiron husnul khuluq, an yashabani solihun abidun sa'ahuluku. Kata ulama ini Bu, Pak, kalau boleh saya milih, ini antara preman tetapi baik akhlaknya, bagus akhlaknya, lebih saya cintai, ahabbu ilai, saya lebih cinta kepada preman yang akhlaknya bagus daripada solihun abidun sa'ahuluku, orang soleh, orang ahli ibadah tetapi akhlaknya buruk, setiap hari ke masjid tapi mulutnya suka menjelekkan seseorang. Iya, bacanya Quran setiap hari tetapi suka bohong. Maka lebih baik preman yang di situ hormat, akhlaknya bagus, sama kiai, sama ulama cinta. Kata Hudal bin Iyad, lebih saya cintai daripada orang soleh atau ahli ibadah. Tapi jangan jadi preman semua. Nanti patokan jadi preman Beb. Tapi harus tobat. Makanya namanya Prito Preman tobat ya. Lanjut ya. Juga yang saya hormati para santri Ibnu Sabil, Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan para santri yang belajar dan sudah belajar dari sini, keluar dari sini menjadi orang yang soleh semuanya, dan insya Allah menjadi kebanggaan kita semua, baik di dalam keluarga dan di negara, insya Allah. Amin ya robbal. Dan juga yang saya hormati panitia peringatan Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada panitianya. Ketua panitia yang mana? Oh iya. Oh Masya Allah. Oh ya, mudah-mudahan Allah balas pahala yang besar sebagaimana Anda usahakan sehingga terlaksana acara malam hari ini, dan insya Allah sukses dunia wal akhirah. Amin ya robbal. Langsung aja, terlalu panjang Bu ya, satu persatu disebutkan repot ini ya. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita, Allah ringankan hati dan kaki kita berkumpul dalam acara yang sangat mulia, sangat-sangat luar biasa, di mana acara ini dipandang oleh Allah sebagai manusia-manusia yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bubar dari tempat ini ada seruan dari langit. Angumu maghfirun lakum. Malaikat berteriak kepada manusia, bubarlah kalian. Tetapi semua dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal.
Dan terkhusus yang wajib kita syukuri nikmat iman dan Islam yang insya Allah tetap kokoh di hati kita sampai mati menjelang ajal nanti kita dikategorikan manusia yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya, Maulana wa Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kisah semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin, saya meneruskan kiai tadi saja. Tadi saya bingung mau bicara apa ini. Subhanallah dikasih inspirasi sama kiai ini. Judulnya cinta ya. Cinta enggak tadi? Iya. Saya yakin kita hadir di sini karena kita cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta enggak, Bu? Benar cinta. Jujur enggak boleh bohong, Bu. Hah? Bapak-bapak, kesini kita menghadiri acara ini karena apa, Pak? Cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tadi kata kiai, cinta ini bukan hanya di mulut saja. Harus dibuktikan. Apa buktinya, Bu? Pak? Apa buktinya? Hah? Bersolawat. Kalau cuma bersolawat enggak itu masih kurang. Iya kan? Bukti cinta itu adalah pengorbanan dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya ceritakan bagaimana Anda kalau mengikuti Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Kalau Anda mencintai Nabi Muhammad, maka nanti kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad cinta kepada kita. Maka saya yakin dan cinta kepada Muhammad ini adalah perintah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Saya ngomong Al-Quran dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu cinta kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti syariat Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Anda pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran orang kalau dicintai Allah, ukurannya cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dapat dua kita, Bu. Dicintai Allah, diampuni dosanya. Karena apa? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Nah, kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, dipastikan Anda dicintai Allah. Kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, istighfar Anda akan diterima oleh Allah. Tobat Anda diterima oleh Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani cinta kepada Allah tapi mengingkari Nabi Muhammad, ngomong cinta 1000 kali, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda beristighfar 100 kali, 1000 kali, tetapi tidak melalui Nabi Muhammad, tertolak istighfar Anda. Maka kuncinya adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Quran. Tadi katanya Ibu cinta dengan Nabi Muhammad. Nanti kita buktikan cinta Anda. Dan cinta kepada Nabi Muhammad ini, kata Nabi Muhammad ini adalah merupakan kesempurnaan iman seseorang. Artinya apa? Kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad lalu mencintai yang lainnya, lebih cinta dengan yang lainnya, maka dikatakan Anda belum sempurna iman Anda. Jadi kalau cinta kepada Muhammad, maka sempurna iman Anda. Ini Nabi Muhammad ini yang merintah. Ya.
Apa kata Nabi Muhammad di dalam hadis? Ya, Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad lebih dari bapaknya, lebih daripada anaknya, dan lebih dari apa-apa yang Anda cintai di muka bumi ini. Artinya apa? Cinta kita kepada Muhammad di atas segala cinta-cinta kita yang ada di dunia. Saya mau tanya, ini Nabi Muhammad yang merintahkan. Berarti kita cinta ini kepada Nabi Muhammad di atas segala-segalanya. Saya mau tanya Bu, jujur. Kan tadi sudah saya terangkan, kalau cinta kita kepada Muhammad, Allah pasti cinta. Dan Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencintai kita lebih dari segalanya apa yang ada kita cintai di muka bumi ini. Pertanyaannya begini, cinta mana Anda ibu-ibu ini, mohon maaf ibu dulu lah, karena di depan saya ibu-ibu, oke, iya. Cinta mana Anda dengan Nabi Muhammad atau dengan suami Anda? Jawab Bu. Suami. Jujur berarti Pak. Berarti iman Anda belum sempurna. Loh ini ya Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min walidi wa waladi wan nasu ajmain. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang apabila cintanya kepadaku melebihi cintanya dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan istrinya, atau dengan yang lainnya. Harus lebih cinta dengan Nabi Muhammad SAW, karena judulnya cinta ini. Maka ngomong cinta saja nggak jauh ini. Kalau cinta kepada suami Bu, iya, Anda mati ditinggal kawin lagi sama suami Bu, pasti 1000%. 1000%. Iya, belum mati aja ditinggal kawin lagi. Iya kan? Loh karena apa Bu? Ini kata satu hadis di riwayat ada athar disebutkan bahwa nanti akhir zaman itu wanita itu jumlahnya 50, laki-laki 1. Itu perbandingannya Bu. Berarti kalau sudah banyakkan wanita, maka sudah dekat kiamat. Maka kaum wanita harus ridho ini, suaminya kawin lagi. Loh, saya katakan tadi 50 wanita, 1 laki-laki. Yang 49 mau kemana Bu? Itu kan dari golongan Anda, kaum wanita. Kasihan kan Bu? Nggak boleh saling menyalip kita ini. Sesama supir bis kota dilarang saling mendahului. Masa sama wanita Anda nggak punya peduli dengan wanitanya lain? Kasihan. Kalau Anda mati, saya katakan Bu, cinta suami Anda bakal hilang. Mungkin sebulan, 2 bulan Anda meninggal, suami Anda kawin lagi. Anda dilupakan cinta Anda yang katanya sehidup semati, kata Kiai tadi. Iya, saya cinta kamu sehidup semati. Nggak mungkin mau mati Bu, mau hidup saja. Anda mati ya sudah mati, dikubur, selesai. 1 bulan mungkin dikenang, 2 bulan dikenang, 3 bulan dapat istri cantik, lebih muda lagi Bu. Lupa, cinta tadi hilang dari hati Anda. Benar? Ini sunatullah sudah agak. Ini omongan saya umum. Juga laki-laki Pak, cinta mana Anda dengan istri Anda dengan Nabi Muhammad? Jujur Pak. Siapa yang ngomong kenceng gitu? Oh, kayak gareng. Iya. Iya. Kalau Anda nggak cinta Nabi Pak, wah istri Anda masih cantik, kaya lagi Pak, pasti dikawin orang lain Pak. Saya yakin itu. Dan yang ngawini Pak, ya kadang-kadang saingan Anda atau musuh Anda, bahkan mungkin tetangga Anda Pak. Anda sakit hati di kuburan Pak, cuman nggak berdaya, Anda sudah mati. Benar enggak? Iya. Maka cinta yang abadi itu cinta Nabi Muhammad kepada kita, mau di dunia kah, di alam barzah kah, sampai nanti di akhirat. Nanti saya sebutkan satu persatu bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Bukan hanya di dunia saja, sampai di alam barzah, sampai di akhirat Nabi memperjuangkan kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya terakhir begini saja. Ketika Nabi mau meninggal itu ya, bukan Nabi ini takut mati, bukan Nabi itu ragu akan masuk neraka, nggak ada. Surga dan neraka ini punya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad ketika kedatangan Israel, ini detik terakhir ya,
Nabi Muhammad seperti orang bingung. Saya katakan bingungnya Nabi Muhammad bukan takut mati, tetapi apa? Nabi Muhammad memikirkan kita. Maka berkata kepada Israel, ya Israel, aina Jibril? Kemana Jibril? Maka tidak lama Jibril datang. Apa yang ditanyakan Nabi Muhammad kepada Jibril? Nabi Muhammad mengatakan, man li ummati min ba'di ya Jibril. Dengan siapa umatku ketika saya meninggal ya Jibril? Siapa yang akan menyelamatkan umatku ketika saya mati wahai Jibril? Nabi Muhammad mati masih ingat kita. Jibril tidak bisa menjawab, berangkat lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhbir Habibi Muhammad. Katakan kepada kekasihku kabar gembira, inilah ahdululahu wa ummatuhu abadan. Saya tidak akan menyia-nyiakan Nabi Muhammad dan umatnya selamanya. Anda tidak akan disia-siakan. Anda akan terus ditolong oleh Nabi Muhammad SAW selamanya. Maka ketiga itu disambung. Wa akhbir Habibi Muhammad, innal jannah muharramatun ala kullil anbiya wa umamuhu qabla anta wa ummatuk yadkhuluha. Dan surga, kabarkan berita gembira, surga haram dimasuki nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Ini Nabi Muhammad, Pak. Ketika meninggal masih ingat kita. Saya mau tanya, orang yang meninggal itu ketika sakaratul maut ingat gak dengan Nabi Muhammad? Jangankan sakaratul maut, sekarang pun kita ini, ya, yang duduk ini kadang-kadang lupa. Benar gak? Anda pikiran mungkin ini saya lihat, ya benar, lumayan ya. Cuma kayaknya banyak pikiran semua ini Kak Kiai. Banyak beban Kiai ya. Iya. Sumpek, galau macam-macam. Utang kredit segala macam ya. Waduh, repot ini. Iya. Tadi kan disuruh ngomong, tadi ada perintah kan Bu sama Kiai tadi supaya kita banyak sholawat. Kalau Anda sumpek, hajatnya gak dikabul-kabulkan, maka perbanyak sholawat. Man asurat alaihi hajah, kata Nabi. Barang siapa yang punya hajat tapi hajatnya belum dikabulkan oleh Allah, sebel hajat kita, ya, jual tanah gak laku-laku, punya anak perawan gak dapat jodoh, iya kan, utang banyak, pokoknya sebel kita, fal yuksir as-sholah alaihi. Maka perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Fa inna as-sholatan alaiya taksiful humum wal kurub fal tuksir arzak wa taqdi hajah. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu sholawat kepadaku ketika kamu bingung dalam susunan hajat, insya Allah humum, sumpek kita, gelisah kita, galau kita akan hilang karena sholawat kita kepada Muhammad. Wa tuksirul arzak, dan insya Allah berkat sholawat Allah akan memperbanyak rezeki kita. Wa taqdi hajah, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sholawat Bu. Acara seperti ini Bu, ya, tujuannya ada dua saja. Apa? Dzikroh. Yang pertama dzikroh, yang kedua ibroh, pelajaran. Dzikroh kita sebut tadi sudah oleh Kiai, supaya mengingat Nabi Muhammad dengan banyak sholawat. Ini acaranya kan begitu isinya. Nggak ada isinya dunia sini Bu. Nggak ada urusan pilihan pilihan pilkada, pilpres, nggak ada kita ini Bu. Urusan dunia, utang piutang di sini nggak ada Bu. Iya kan? Di sini urusannya adalah dzikroh, ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, kata beliau tadi. Kalau Anda cinta sesuatu, ya, pasti disebut. Terus kita sebut terus. Kenapa? Karena kita cinta. Saya contohkan begini, Anda punya anak, lah ngajinya hebat, pinter, cerdas, Anda terus sebut anak Anda sebut kepada siapapun, itu anak saya, pinternya luar biasa Kiai, cerdas, nurut lagi. Bapak-bapak juga begitu, istri saya cantik Beb, luar biasa, taat kepada saya Beb, cuman sayang saya nggak boleh kawin lagi, kan begitu.
mulai ya. Bu, ya. Ibu kepingin jadi wanita solihah nggak? Sekarang sudah solihah belum? Kok belum? Kenapa? Kalau katanya orang itu, kalau istri itu, wanita itu, ya, istri saya solih Habib, sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal, bahkan berjamaah. Oh, solihah, puasa bulan Ramadan, oh luar biasa, nggak pernah ditinggal, Habib. Gimana Habib? Menurut Habib, ya itu biasa. Saya anggap wanita biasa. Kenapa? Loh, Anda ini kawin dengan orang Islam apa Nasrani? Kalau orang Islam ya wajib sholat, wajib puasa. Kalau nggak sholat berarti kafir isi Anda. Wanita solihah itu saya bilang yang mengizinkan atau ridho suaminya kawin lagi. Nah itu wanita solihah, Bu. Ini udah kawin belum? Main setuju aja ini. Belum kawin ngomong setuju. Hah? Iya, Pak. Ini dalam rangka memerangi kaum wanita ya, Pak. Enggak, Bu. Ya, saya doakan mudah-mudahan suami Anda jadi suami yang soleh. Tapi kebalikan kadang-kadang. Iya, suaminya solihah, bininya soleh. Kenapa? Urusan duit gak boleh laki-laki, harus istri saya, Beb, dimintain jariah gitu. Nanti saya tanya dulu sama istri saya. Wah, ini bukan istri solihah namanya, ini istri soleh. Lakinya yang solihah. Ini akhir zaman kebalik-balik, Bu. Itu Pak Lurah kan ada itu. Oh, Pak Lurah Ayub ini tegas, Pak. Tapi sama istrinya, wah. Tadi dompetnya dibawa nggak? Jangan-jangan istrinya bawa dompetnya. Iya. Tenang, Pak. Iya, saya bela, Pak, Anda, Pak. Tapi ibu juga saya pertahankan. Iya, supaya jadi istri solihah, Pak. Kan begitu. Iya. Jadi kan supaya apa, Pak? Di dalam rumah tangga Anda, ya, kalau sudah Anda mengatakan istri Anda solihah, pasti, Pak, kesetiaan, kecintaan kepada Bapak. Saya yakin ketaatan pasti kepada Bapak. Asalnya begitu, Pak. Bu, kalau jadi istri itu, Bu, ya, ini saya omong umum saja. Anda ini kalau dandan, ya, mohon maaf, ini kan dandan semua. Dandan cakep nggak ini? Pakai parfum, pakai bedak, kan begitu. Tapi kalau di rumah ya kayak begini mestinya, Bu. Jangan dalam acara-acara yang lain kita dandan 1 jam, 1,5 jam, ya, giliran di rumah, mohon maaf, pakai daster lagi. Dasternya 3 bulan nggak dicuci, apek baunya. Maka jangan salahkan kalau suami Anda melirik wanita lain. Bener nggak? Iya. Oh betul, berarti ini payah apa dah. Iya. Anda ke kemanten boleh dandan, cuma sekedarnya, Bu. Kemana? Ke mall, ke jalan-jalan boleh, tidak, Bu? Tidak dilarang. Cuman istimewakan dandan Anda untuk suami Anda, karena Anda cinta dengan suami, sehingga cinta Anda pasti akan dicintai lagi oleh suami, Bu. Istri saya tambah cantik, tiap hari tambah cantik, ya. Jadi pikirannya cuma Anda saja. Tapi kalau Anda seenaknya begitu, ya, semaunya begitu, ya, pakai daster lubang lagi, nggak pernah bolong-bolong, baunya apa ya, nggak pakai apa biasanya itu gincu. Tapi kalau keluar pakai gincu ya males suami, Bu. Siapa saja di depan rumah kita ini cantik-cantik, Bu, nggak usah jauh-jauh, ya, sebelah rumah segala, seger-seger, Bu, ya. Bahaya ini, Bu. Makanya perbaiki supaya Anda mendapatkan cinta abadi suami Anda. Amin ya robbal. Sampai mana tadi? Madura. Jauh banget ini, ke Tangerang ini. Aduh, repot, Kiai. Iya, saya kan kalau kumpul sama 3 orang ini, Kiai, saya nasihati, kalau Kiai pas duduk sama bertiga ini, copot Kiainya dulu. Saya Habib saya copot Habib saya. Ini 3 ini nggak ada anunya, Kiai ini. Sekarang kan jadi ustadz, tapi ustadz magang. Iya, percobaan.
Kalau nggak lulus jadi preman lagi ya. Hadirin kaum muslimin, ini perintah Nabi Muhammad untuk mencintai Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai Anda apabila ukuran cinta Anda kepada Muhammad di atas segala kecintaan yang lainnya. Ada yang mengatakan begini, banyak musibah, gempa bumi, banjir, ya, apapun musibah itu, kematian atau kesusahan, kebakaran, itu belum seberapa. Itu bukan dianggap sebagai bencana. Tetapi bencana yang besar akhir zaman adalah manusia sudah jauh dengan Nabi Muhammad SAW, tidak kenal dengan Nabi Muhammad, tidak cinta dengan Nabi Muhammad, lebih cinta mengidolakan yang lainnya daripada Muhammad. Ini adalah musibah paling besar akhir zaman. Kalau cuma kematian, apapun musibah biasa, ini sunatullah. Tetapi kalau Anda yang mengaku mukmin, cinta Anda tidak pernah mengingat Nabi Muhammad, bahkan bersolawat Anda cuman males, ya cuman mungkin disolat saja. Kepingin hajat Anda kabul, bagaimana kalau tidak mengingat Nabi Muhammad dan taruh di hati kita Nabi Muhammad, jadikan nomor satu di antara yang lain, idola-idola yang lain. Maka sumpek Anda, ya bingungnya Anda, ruwetnya Anda, insya Allah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mencintai Muhammad, insya Allah selesai. Itu tadi saya cerita Nabi Muhammad memikirkan kita ketika mau meninggal. Di waktu hidup Nabi Muhammad tidak pernah lepas mengingat umatnya, yang dipikir tiap hari umat. Kan sering kita dengar ayat itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum hasizun. Nabi yang merasa berat apa? Memikirkan penderitaan umatnya. Nabi mikirkan kita, Pak. Anda punya utang nggak, Bu? Punya. Nabi juga merasa punya utang, Bu. Anda sakit, Nabi juga merasakan sakit. Anda galau, Anda sumpek atau apapun penderitaan Anda kurang bahagia, kurang senang, Nabi juga merasakan penderitaan kita. Maka sampai Nabi itu mengatakan, la yasuku ahadukum min saukatin illa wa ana ajidu alamaha. Tidaklah satu orang dari umatku yang apabila tertusuk duri kakinya, melainkan aku juga merasakan sakit daripada umatku tadi. Jadi Anda tertusuk duri, Anda sakit, Nabi Muhammad sakit juga. Ini Nabi Muhammad SAW, cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Apalagi, oh luar biasa banyak, Pak. Bahkan Nabi Muhammad ini pernah nangis, ya. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Termasuk doanya Nabi Muhammad ini. Pernah Nabi Muhammad ini nangis, Pak. Nangis tengah malam. Ketika itu istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha kebangun terdengar tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka tanya, "Mayubkika ya Rasulullah? Apa yang engkau tangisi ya Rasulullah? Apa yang malam ini menjadi tangisan sehingga engkau menangis ya Rasulullah? Apa pikiran Anda?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Aisyah, garib nih, dekat kepadaku. Maka Sayyidina Aisyah langsung mendekat Nabi Muhammad SAW. Ya Aisyah, wahai Aisyah, aku doakan kamu dan aminkan doa saya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasul. Apa doanya Rasul? Allahumma fir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'donat wa ma adharat wa ma a'lanat wa la a'sarat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang dahulu sampai nanti yang ke depan. Ampuni dosa Aisyah yang dosanya terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa Aisyah. Ampuni dosa Aisyah di mana ada beberapa tempat terang-terangan di hadapan manusia atau dia sendiri melakukan dosa, maka ampuni dosa Aisyah. Fataharul basasa fi wajhi Aisyah. Maka ketika didoakan begitu, tersenyum Aisyah, senang begitu. Maka Nabi melihat wajah Aisyah, asurirti, bukankah kamu senang wahai Aisyah? Asurirti bihadad doa ya Aisyah. Apa kamu bahagia dengan doa saya? Kamu bahagia, senang dengan doa saya?
Wa kaifala ya Rasulullah, bagaimana tidak? Yang mendoakan saya adalah manusia yang mulia, di malam yang penuh berkah, di tempat yang berkah, dan manusia yang mulia yang engkau rela mendoakan saya ya Rasulullah, pasti saya bahagia. Apa jawaban Nabi? Ya, wallahi inna la da'wati min ummati kullalaila. Demi Allah wahai Aisyah, ini doaku untuk umatku setiap malam aku mintakan kepada Allah. Nabi Muhammad enggak dakwah saja, Bu, enggak perang saja, enggak untuk sahabatnya saja, bukan untuk keluarganya saja, tetapi untuk Anda selalu didoakan. Anda punya dosa, Allah Subhanahu wa taala menunggu Nabi Muhammad mendoakan kita. Anda dosa terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sengaja atau tidak sengaja, Nabi Muhammad selalu tiap malam, bahkan ada mengatakan riwayat fi kulli shalah, di dalam salat Nabi Muhammad kita diikutkan serta didoakan oleh Nabi Muhammad untuk selamat, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, udah ngantuk nih kayaknya. Acara begini nih Bu, mesti tadi siang tidur siang enggak Bu? Enggak. Ya pantas ngantuk. Makan sudah makan? Sudah. Kok sedikit yang jawab? Ini paling kelaparan semua ini. Sabar Bu. Ya. Kadang-kadang kita ini kebalik. Kalau acara begini nih Bu, 1/4 jam baru saya ngomong 1/4 jam, udah pada gatel kakinya tuh, kesemutan tuh, lihat dulu. Iya. Ribut sudah. Ya kan? Tapi giliran lihat sinetron Bu, 4 jam melotot kita. Nggak ada capek itu. Hah? Ya enggak Bu, saya enggak ada yang dirisi ini Bu. Ini umum aja. Iya, saya bicara umum saja, enggak dikasih tahu sama kiai juga enggak. Makanya kalau urusan seperti ini Bu, ayo yang semangat. Kenapa? Bukti kita cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sudahlah santai saja. Paling 2 jam lagi selesai. Iya terus nggak? Inti terus yang sana nggak mau terus. Aduh ya Allah ya Rob. Santai Bu ya. Tidak lama Bu. Saya minta lagi nggak lama. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu cinta Nabi Muhammad di dunia Bu. Kita diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Kita dibela-belain oleh Muhammad, bahkan sampai mau meninggal pun selalu mengingat kita. Terus bagaimana di akhirat? Apakah kita mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad? Anda mengatakan insya Allah dapat syafaat. Apa bukti syafaat Nabi Muhammad kepada kita? Saya cerita sedikit, karena acara Maulid Nabi ini cerita isinya Bu, ya, cerita. Ketika di alam mahsyar kita, ini bukan dongeng ya Bu ya, bukan di dongeng ini. Ketika di alam mahsyar kita akan dibangkitkan semuanya, berdiri di alam mahsyar, dan mohon maaf, ada riwayat mengatakan padang mahsyar ini luasnya antara bumi sampai langit, sangat luas. Tetapi meskipun luasnya seperti itu, tidak bisa menampung manusia. Kenapa? Karena terlalu banyak manusia mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah. Gak cukup tempatnya Bu, meskipun luasnya dunia dan langit. Dan dikatakan orang yang beruntung di padang mahsyar adalah orang yang bisa menginjak kakinya di padang mahsyar. Tetapi kalau Anda menginjak kakinya padang mahsyar, di pundak Anda ada manusia lagi. Di atas manusia ada manusia, bertumpuk-tumpuk kita. Dan dibiarkan begitu seperti ombak kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan mengalami, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Ini peristiwa bukan sebentar, 500 tahun dibiarkan begitu saja manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui matahari. Nah, matahari dikatakan, ada yang mengatakan bagaimana posisi matahari? Matahari waktu itu ada yang mengatakan 1 mil, ada yang mengatakan diraatul mil. Diraatul mil itu sekuku begini Bu, dekat sekali matahari. Maka jangan heran, kata Imam Ali, ketika manusia berdiri di padang mahsyar,
keringatnya ada yang sampai di atas mata kaki, ada sampai di betis, ada sampai di perutnya, ada sampai tenggelam dalam keringatnya sampai ke hidung begini. Karena apa? Saking panasnya, saking pedihnya, saking beratnya di padang mahsyar. Dan kita pasti akan dibangkitkan berdiri di padang mahsyar. Bahkan saking kerasnya, saking pedihnya padang mahsyar, orang-orang kafir mengatakan, ya Rob, unggulna fi hadal makan walau dakhalan nar, ya Allah keluarkan saya dari tempat ini meskipun masuk neraka. Ini orang kafir, padahal neraka lebih berat lagi daripada mahsyar. Orang kafir meyakini ini paling beratnya tempat, padahal tidak, belum apa-apa dengan neraka ini. Naudzubillah, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Maka setelah 500 tahun Allah gerakkan hati manusia, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah berkumpul semuanya, dan mereka mengatakan peristiwa ini yang bisa menyelesaikan adalah manusia kekasihnya Allah. Pendapat mereka semuanya orang-orang solihin. Maka mereka berbondong-bondong, tidak ada kekasih Allah kecuali nabi-nabinya Allah atau rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbondong-bondong mereka menuju Abul Basar. Tahu Abul Basar? Bu, loh mana suaranya ini? Abul Basar tahu bu? Lu tak miring nuku pisahin ya. Abul Basar nggak tahu, mana sih? Abul Basar ini nenek moyang kita. Siapa bu? Nabi Iya, datang berbondong-bondong para aulia Allah, para siddiqin, syuhada wassolihin, berbondong-bondong bertemu dengan nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka mereka mengatakan, wahai Adam, tolonglah kami, tolonglah semua manusia, mintakan kepada Allah supaya selesai padang mahsyar ini. Apa kata Nabi Adam? Nafsi nafsi idhabu ila ghairik. Sendiri-sendiri kamu pergi ke tempat yang lain saja, jangan kepada saya. Padahal nenek moyang kita, bapak nenek moyang kita. Idhabu ila ghairik. Al-yaum hadaballah, ini hari marahnya Allah. La yahdab qablahu mislahu wa la yahdab ba'dahu mislahu. Allah gak pernah marah sebelum ini dan Allah belum pernah marah setelah ini. Ini hari marahnya Allah. Saya tidak berani sendiri-sendiri atur nasib kalian. Meskipun nenek moyang kita nggak tanggung jawab, tidak tanggung jawab. Lanjut apa enggak ini? Terus kemana? Main terus. Hah? Makan. Kalau di konser 4 jam berdiri kuat, nggak ada makan, nggak ada apa, panas hujan tetap ya. Ini dikasih makan gratis lagi Anda bu, gratis nggak Kiai? Iya cuma-cuma, nggak ada loketnya, nggak ada karcisnya ini. Anda kelihatan malas, nggak semangat lagi. Mestinya saya nggak semangat ini bu, mestinya saya. Tapi berhubung karena perintah beliau, mudah-mudahan saya dapat berkah beliau, saya jadi semangat bu. Iya. Kembali kepada tadi, Nabi Adam tidak bertanggung jawab kepada kita. Maka mereka kembali kepada mencari nabi-nabi yang lain, termasuk Musa kalimullah, Musa yang bisa bicara dengan Allah. Tertolak juga sama, nafsi nafsi idhabu ila ghairik, diusir. Kalian ke sana saja, bukan dengan saya. Jangan ke saya, ke tempat yang lain saja. Nabi Ibrahim yang katanya kekasih Allah, Khalilullah, tetap sama jawabannya, nafsi nafsi. Maka sampai mereka kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, lalu mengutarakan kepada Nabi Isa, ya Isa, ya Ruhullah, yang Nabi Isa diberikan roh oleh Allah. Maka kata Nabi Isa, jangan kepada saya, jangan kepada saya, itu temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka langsung berbondong-bondong menuju telaga susu Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah menunggu di situ bu. Kita ini ditunggu di telaga Hot Muhammad, telaga susu. Apabila manusia sudah minum susu daripada telaga Hot Nabi Muhammad, kita dibagiin susu oleh Nabi Muhammad, 1000% kita masuk surga.
Maka mereka mengutarakan, wahai Rasulullah, ya Habibullah, tolong kami para manusia-manusia ini. Bukan saja umat Nabi Muhammad, umat nabi-nabi yang lain juga memohon pertolongan. Apa jawabannya? Apa sama dengan para nabi-nabi yang lain? Mereka kecewa dengan jawaban itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, analaha. Saya untuk kalian, saya tolong kalian, saya akan bantu kalian. Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji yang luar biasa yang belum pernah dipujikan kepada makhluk siapapun kecuali Nabi Muhammad. Bahkan sahabat, namanya sahabat, kepingin tahu, ya Rasulullah, apa yang kamu puji ketika engkau sujud di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Nabi Muhammad? Saya belum tahu, nunggu isyarah nanti. Maka sujud Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama rahmatnya Allah turun. Lalu Allah berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak sulditak saffa musaffa wa yasma' li qaulik. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta aku berikan, dan berikan syafaat yang engkau mau berikan syafaat. Sekarang bicaramu kami dengar. Istilahnya apa? Nabi Muhammad minta apapun didengar oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Muhammad? Nabi Muhammad, ya Rabb ummati. Maka detik itu juga mahsyar bubar. Berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu selesai? Tidak. Kita masih panjang, Bu. Pak, masih panjang. Setelah mahsyar kita dihisap amal baik dan amal buruk yang urusannya panjang. Jangan-jangan, mohon maaf ya, istri dan suami bertengkar waktu itu, jadi musuh kita. Anak kita yang kita banggakan sekarang, yang kita didik, yang kita turutin kemauannya, menjadi musuh pertama kita. Istri kita yang cantik menjadi musuh kita, suami kita jadi musuh. Kenapa? Urusannya hisab, perhitungan baik dan buruk manusia. Maka lama sekali, Bu, dan diceritakan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mimbar. Allah ciptakan mimbar-mimbar dari cahaya sebagai kendaraan para nabi-nabi hendak masuk ke surganya Allah. 124.000 nabi sudah duduk di mimbar cahayanya Allah, hendak melaju masuk ke surganya Allah. Tetapi mimbar Nabi Muhammad belum didudukin, Bu. Nabi Muhammad gak mau duduk. Otomatis kalau Nabi Muhammad tidak duduk, maka yang lainnya tidak akan bergerak masuk ke surganya Allah. Nabi-nabi yang lainnya menunggu Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala bingung lihat Nabi Muhammad ini. Tadi sudah ditolong. Kata Nabi Muhammad, kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la yajlisu 'alaih. Semua nabi-nabi sudah duduk di kursi mimbar, kecuali mimbar saya masih kosong. Saya tidak duduk di mimbar. Wa yudraku min ummati fil hisab. Saya khawatir umat saya masih panjang, hisabnya tadi masih panjang, bertele-tele. Maka Allah menegur kepada Muhammad, ya Muhammad, ma turid min asal min ummatik. Apa yang akan saya perbuat lagi untuk menjadi umatmu? Ya Rob, kata Muhammad, ya Rob, la aji hisabuhum. Ya Allah, jangan panjang-panjangkan hisab umatku, ya Allah, percepat. Maka hari itu juga mungkin, makanya orang kan berdoa, yadkhulul jannah bila hisab. Tidak perlu masuk surga, tidak perlu dihisab. Mungkin sebagian kita ini masuk surga insya Allah tidak pakai hisab. Amin ya robbal. Tapi jangan ngantuk. Kalau ngantuk repot ini. Dihisab nanti. Pengajian ngantuk, ditinggal, Bu. Anda tidur ngantuk, ya tinggal tidur aja. Tinggal nanti, ketinggalan kereta. Iya, nunggu lagi, lama lagi sampai Anda seger, kan begitu. Nah, ini bisa diminum nggak minumannya? Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah. Ada manis-manisnya gitu ya. Ada Maduranya ya. Ini banyak wanita, jangan ngomong Madura, jangan. Banyak wanita. Iya, ada kiai lagi yang aturan pakai akhlak ya. Ini kadang-kadang liar, Bu. Iya, repot ini, Bu. Doakan mudah-mudahan jadi soleh semua ini, Bu. Ini dulu dari orang gila, Bu, saya entas. Nggak tahu sekarang mau gila lagi, saya nggak tahu. Aduh ya Allah. Iya, udah cukup di RSC, sudah cukup kan? Udah ya. Tobat sekarang. Hadirin, sampai begitunya Nabi Muhammad tidak mau masuk surga, menunggu umatnya selamat. Bahkan malaikat Malik mengatakan, ya Muhammad, mata roktuka min ummati lihodobi lirobbihi mimbakiyah. Ya Muhammad, tidak kamu tinggalkan satu umatmu masuk dalam neraka. Bingung malaikat Malik. Kenapa? Karena yang masuk neraka diambil satu persatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah pernah menawarkan kepada Muhammad, ya Muhammad, aku berikan kepadamu apapun yang kamu minta sampai engkau puas. Apa jawaban Nabi? Apa Nabi minta gedung yang mewah? Minta gunung Jabal Uhud jadi emas? Tidak. Minta duitnya banyak, bangunannya mewah, istrinya tambah banyak? Tidak. Tapi Nabi Muhammad, wallahi la ardo wahidan min ummati finnar. Ya Allah, saya belum puas, belum ridho apabila satu umatku masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ayo jangan sampai cinta Nabi Muhammad kepada kita yang dicintai biasa-biasa saja. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta palsu. Ya. Ayo Bu, ini dunia sampai di akhirat kita ditunggu diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo melalui momen Maulid ini kan Maulid ini setiap tahun kita peringati, setiap tahun kita adakan dengan biaya banyak. Ya, pasti biayanya banyak. Undang kiai banyak, undang segala macam, Pak Lurah yang datang semua, luar biasa. Jangan sampai ini adalah cuman seremonial saja. Setelah bubar ya sudah, kita nggak tambah semangat ibadah kepada Allah, nggak tobat kita, malah naudzubillah jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Ini percuma, namanya juga habaan manthurah, seperti debu yang ditiup angin. Percuma, sia-sia kita datang tuas capek, ya lapar, tapi nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada niatan ingin berubah dalam hati kita untuk selalu mengikuti ittiba' lin Nabi, mencintai Nabi Muhammad, mahabbah ilallah wa mahabbatur rasul, tambah cinta kepada Allah dan tambah cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini menjadikan kita syahadah, disaksikan Allah bahwa kita malam hari ini cinta kepada Muhammad, cinta kepada Allah, dan insya Allah cinta ini akan kita bawa sampai mati, sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Hadirin, cinta itu kan perlu pengorbanan, perlu nggak? Anda mencintai, misalkan bapak-bapak mencintai perempuan, pasti Pak gak cuma ngomong cinta saja kan, duit Anda keluar, ya kan begitu. Segala yang permintaan yang Anda cintai pasti Anda penuhi. Nah, Anda cinta kepada Muhammad, pasti di situ ada pengorbanan. Apa? Mungkin ibadah kita tambah, waktu untuk ibadah kita tambah. Jadi kita harus sabar untuk ibadah kepada Allah demi untuk Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat, Bu, ini saya cerita sahabat, ya. Kalau sahabat ini sama Nabi Muhammad luar biasa cintanya. Abu Sufyan itu mengatakan, ma ra'aitu yuhibbu ahadan kamisli ashabi Muhammad yuhibbu Muhammad. Saya belum pernah melihat seseorang yang cinta itu yang luar biasa seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada Muhammad, cintanya luar biasa. Dan bukan hanya cinta mereka ini sahabat, tidak, mereka berkorban, berjuang, berjihad dengan Nabi Muhammad. Uangnya juga keluar, bahkan nyawanya juga dikorbankan demi untuk menggapai cinta Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka ini yakin kalau mencintai Muhammad bukan karena sahabat, bukan. Kalau mereka ini karena mencintai Muhammad,
dikarenakan cinta, maka mereka akan selamat dan akan bertemu nanti di akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat ini nggak pulang-pulang, Bu. Kalau sudah duduk dengan Nabi Muhammad, mereka terlena semuanya. Bahkan saking mereka cintai kepada Muhammad, kepingin bukan hanya di dunia. Ya Rasul, saya kepingin nanti sama akhirat masuk surga, duduk denganmu. Percuma surga kalau nggak ada Nabi Muhammad, percuma. Untuk apa surga? Surga ini benar nikmat, cuman kenikmatan yang istimewa di situ kita duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang diriwayatkan oleh Ahmad wal Bahayaki, itu cintanya Nabi Muhammad sampai dia ini hikmat kepada Muhammad. Artinya apa? Apapun yang Nabi Muhammad perlukan, dia penuhi semua. Ada namanya Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Rabi'ah bin Ka'ab ini, dia ini selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang Nabi perlukan, nggak sampai Nabi ngomong, dia penuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Nabi mau sholat, disiapkan airnya. Nabi mau keluar, sandalnya sudah disiapkan, bajunya sudah disiapkan. Ini Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Nabi memandang Rabi'ah bin Ka'ab sangat luar biasa. Ini sahabat cinta benar dengan saya ini, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi suatu saat ngomong, ya Rabi'ah, is'alni. Wahai Rabi'ah, minta kepadaku. Is'alni. Untung Bu, dulu itu nggak ada orang yang mulutnya jahil itu. Kok minta kepada Muhammad? Minta kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad sini mengatakan, is'alni, minta kepadaku. Barangkali kamu butuh bantuan, pertolongan, is'alni, minta kepadaku. Rabi'ah ditawari begitu, Bu. Kira-kira kalau kita ditawari Muhammad, minta kepadaku, kita minta apa, Bu? iPhone. Buat apa iPhone? Barang rongsokan itu. Kira-kira kita ini misalnya is'alni, minta kepadaku, apa yang perlu minta kepada Muhammad. Tetapi Rabi'ah ini pintar. Rabi'ah bin Ka'ab ini mengatakan, as'aluka murafatakaka fil jannah ya Rasulullah, aku minta kepadamu sampai di surga tetap bersama engkau wahai Rasul. Bukan hanya surga, tetapi dia minta surga yang di situ dia tetap bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permintaan luar biasa, Pak. Nabi Muhammad terdiam. Waduh, gimana ini? Sudah kadung suruh minta, tapi mintanya luar biasa, minta surga dan bersama dengan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Inni ala nafsika bikasrotis sujud. Wahai Rabi'ah, saya akan bantu engkau, saya akan tolong kamu, dan mungkin kita akan bersama, tetapi saya minta kepadamu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya kalau engkau banyak sujud kepada Allah, pasti bersama aku di surga. Kadang-kadang Bu, orang itu ditawari surga. Kalau kita sampai surga kan iya saja. Mau surga nggak Bu? Tadi kan ditawari sama Kiai, mau nggak? Mau Bu surga? Kapan kata Kiai tadi? Sekarang mati kita Bu. Hah? Mati dulu baru ketemu surga. Nggak mungkin di dunia ini. Ini dunia bukan surga Bu. Cuman bukan neraka. Jangan neraka surga. Susah banget kayaknya Bu ya. Cuman kita dapat sekarang kebunannya saja. Kita ini sekarang lagi di kebunan surga. Iya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau sudah ada majelis ini, raudhah min riyadil jannah, kebunan daripada kebunan surga. Ini bukti kita duduk di kebunan surga, insya Allah nanti masuk surganya ya. Amin ya Rabbal. Maka hadirin, ini sahabat semuanya ingin tetap tidak hanya di dunia saja, tetap kepingin dekat dengan Muhammad. Bahkan para aulia itu mengatakan surga percuma kalau masuk surga tidak ada Nabi Muhammad SAW. Masuk surga tidak berdampingan dengan Nabi Muhammad, percuma.
Nah, satu riwayat itu Habib Ali mengatakan fi jannatin masagani min wasfiha illa liqaunil hibbi khayyama. Saya tahu surga itu istimewa, makanannya enak, minumannya seger, keindahannya luar biasa, tidak bisa kami bayangkan, luar biasa. Tetapi itu bukan menjadi aku tertarik dengan surga, tetapi yang aku tertarik karena surga ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bu, Pak, kalau minta doa sama kiai, ya sama ulama, jangan mohon saya doakan saya masuk surga. Minta doakan saya kiai masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan Nabi Muhammad, saya berani ngomong 1000% Anda dipastikan masuk surga. Kalau cuma surga, wallahu alam, itu rahmatnya Allah, haknya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga dan bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua tahu, bahkan bukan hanya sahabat, ini karena cintanya mereka dengan sahabat mereka itu. Saya katakan tadi, ini acara dzikro, mengingat Nabi Muhammad. Setiap rumah-rumah sahabat, setiap rumah-rumah tabiin yang diceritakan hanya Nabi Muhammad saja. Didengung-dengung kenapa Nabi Muhammad, mereka sibukkan telinganya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain di rumah mereka, selalu disebut Nabi Muhammad karena saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Ada riwayat tabiin ini disebut dengan tabiin kalau seseorang tadi sudah bertemu dengan sahabat, duduk ya berbicara, itu dia yang tabiin. Tapi kalau sahabat ini beda. Indah Syafi'i syariat gitu, sahabat meskipun tidak ngomong sama Nabi, memandang Nabi saja binador dengan matanya, dikatakan sahabat. Tetapi kalau tabiin harus duduk dengan sahabat, ngobrol dulu dengan sahabat, ini dikategorikan tabiin. Ini tabiin, sampai di tabiin semuanya, bahkan mereka ini mengenal Nabi Muhammad, mengajarkan cintanya kepada anak-anaknya sama dengan mengajarkan surat Al-Fatihah. Saking hebatnya. Ini surat Al-Fatihah ini harus benar-benar kita ini latihan, Bu, baca yang benar. Karena apa? Kalau nggak benar, sholat kita batal. Benar nggak? Ini pelajaran cinta untuk dengan Nabi Muhammad seperti mengajari surat Al-Fatihah. Suatu saat di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada seorang anak kecil. Itu setiap hari dia rindu dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena orang tuanya selalu menceritakan Nabi Muhammad, selalu menceritakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Suatu saat dikumandangkan Sayyidina Abu Bakar hendak berjihad fisabilillah. Maka anak kecil tadi mohon izin kepada ayah ibunya, wahai ayah, ini sekarang hari ini atau besok ini Sayyidina Abu Bakar hendak berjihad fisabilillah. Saya akan ikut berjihad dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata bapaknya? Wahai anakku, kamu masih kecil, nggak usah ikut jihad, di rumah saja. Ini anak kecil luar biasa, Bu, beda dengan anak kita. Coba anak kita, apa yang diminta? Handphone, motor, ya kan? Tetapi ini anak tabiin ini, ketika didengarkan sahabat Abu Bakar hendak perang fisabilillah, langsung dia ini ingin ikut perang fisabilillah. Maka bapaknya tidak mengizini. Akhirnya anak ini menangis. Kata bapaknya, ya sudah, kalau kamu ingin dapat izin, ngomong sama ibu kamu. Kalau ibu kamu mengizini, maka saya ayah kamu akan mengizini kamu ikut perang fisabilillah. Maka ngomong sama ibunya, langsung sama ibunya ditolak, menangis. Anak ini semalam nangis, gak bisa tidur. Kepingin apa? Kepingin jihad fisabilillah. Maka sampai semalaman nangis terdengar di telinga ibunya. Maka seorang ibu iba dengan anaknya. Maka langsung dipanggil anaknya. Ya sudah, kalau kamu pingin perang, ikut jihad fisabilillah, ibu izini dan bicara dengan ayahmu. Maka langsung bergembira anak ini, ngomong sama bapaknya, wahai ayahku, ibuku telah mengizini aku, ridho aku ikut perang fisabilillah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika habis subuh, anak ini langsung keluar dari rumah, Bu, sambil membawa pedang di hadapan bapak ibunya. Maka dihampiri ayahnya, dirangkul anaknya, memohon doa kepada ayah. Tapi ketika dia dekat dengan ibunya, ibunya dirangkul ibunya. Lalu anak tadi mengatakan, ya ummi, ini itu
amatu balihus salam ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibuku, seandainya aku mati syahid, mati perang, apa ibu tidak kirim salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibunya bingung, maksudmu apa? Kalau saya mati, apakah nanti ketika saya ketemu dengan Nabi Muhammad, ibu tidak kirim salam? Maka baru ibunya sadar, oh karena ini kamu ikut perang fisabilillah dengan Sayyidina Abu Bakar. Iya wahai ibuku, saya setiap hari engkau ceritakan kemuliaan Nabi Muhammad, engkau dengungkan Nabi Muhammad, maka hati ini nambah cinta, rindu saya kepada Muhammad tidak bisa terbendung. Maka jalan satu-satunya supaya rindu dan cinta saya bisa bertemu dengan kekasih Nabi Muhammad, salah satunya harus perang, dan saya mengharapkan mati syahid agar roh saya bertemu dengan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka, Pak, cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, ayo nambahi cinta. Ya, renungkan ini maulid adalah maulid luar biasa. Kalau tidak ada maulid ini Bu, kalau tidak ada peristiwa seperti ini, tidak ada malam-malam yang lain. Ini malam mulia, peringatan maulid, malam maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada malam maulid, tidak ada peringatan maulid Nabi, tidak ada peringatan-peringatan yang lain. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Isra Mi'raj, nuzul Quran, tidak ada. Kalau belum lahir, tidak ada peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini istimewa. Ayo, jangan sia-siakan, nambahi semangat ibadah kepada Allah. Ini maulid luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan Allah panjangkan umur kita agar bisa ketemu lagi, dan insya Allah tambah kita bergembira, Allah angkat derajat kita lebih baik daripada tahun ini. Amin ya rabbal. Hadirin, ada ulama mengatakan, ya ini nasihat ulama, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, ad-dunya mahu mizah wal jannah mahu balas. Dunia ini bukan tempat main-main, bukan tempat bergurau, tidak. Wal jannah mahu balas, dan surga tidak gratis. Tidak gratis Bu, harus banyak. Tadi saya katakan cinta kita kepada Muhammad, pengorbanan kita mengikuti ittiba di Nabi, mengikuti sunnah Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, banyak bersolawat. Itu tanda kita cinta kepada Muhammad. Ad-dunya mahu mizah wal jannah mahu balas, dan surga tidak gratis. Kalau Anda cuma modalnya saya ingin masuk surga Beb, insya Allah masuk surga Beb, tapi Anda cuma biasa-biasa saja, tidak nambah keimanan kepada Allah, tambah semangat ibadah, tidak pernah bertobat, menangis karena kita banyak dosa, maka percuma hadirin. Karena apa? Karena surga nggak gratis. Ini sahabat, mereka mengetahui, mereka cinta kepada Muhammad dan ingin masuk surga, dan surga tidak gratis, harus berjuang untuk Nabi Muhammad. Apapun itu, hartanya, bahkan nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat ini meskipun sudah dekat Nabi, kalau indah Syafi'i ya, madhab Syafi'i, ini maksum sahabat ini. Ya, mereka insya Allah masuk surga semuanya. Tetapi mereka nggak terima kalau cuma masuk surga saja, tidak ada Nabi Muhammad, mereka kurang puas. Saya katakan tadi, sahabat Nabi karena cinta kepada Nabi, mintanya masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Maka kita sering mendengar cerita ketika Nabi Muhammad berdakwah, yang dilempari batu itu di mana itu? Di Taif. Karena waktu itu Nabi Muhammad di Mekah berdakwah, banyak yang memusuhi, bahkan Nabi Muhammad nyaris hendak dibunuh. Maka Nabi Muhammad keluar, hendak ikhtiar berdakwah ke tempat lain, dan kebetulan waktu itu yang menjadi teman atau pengawal Nabi Muhammad adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Harisah maka masuk ke Taif. Tapi sebelum Nabi Muhammad masuk ke Taif, ini sudah ada provokator, penfitnaan yang tujuannya memfitnah Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah yang
Jadi provokator itu malah kepala desanya, kepala sukunya atau Pak Lurahnya begitu. Kalau sini kan bukan provokator Pak Lurah, bukan ya. Yang jadi provokator malah Pak Lurahnya. Dikatakan namanya Ibnu Abdul Yalil atau Abdul Yalil, ini kepala sukunya Bani Taif. Ini langsung mengontak, mengumpulkan keluarganya supaya kalau ada namanya Muhammad masuk kampung ini, jangan kita beri masuk, kita lempari batu saja. Ini sudah ada provokator zaman dulu, apalagi sekarang banyak provokasi ini. Provokatornya banyak, di antara 3 orang juga provokator ini. Terang-terangan saja, provokator sudah masuk. Ini bahaya, makanya mudah-mudahan kita selamat dari provokasi, dari fitnahan. Amin ya robbal. Akhir zaman ini yang ditakutkan Nabi ini caci maki dan fitnah. Ada gak sih? Oh Masya Allah, caci maki dan fitnah ini luar biasa. Ada yang tanya, ya Rasul, ma'akhafu ma takhaf alayya. Ya Rasulullah, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan dengan dirimu? Kata Nabi Muhammad, dijawab, saya paling takut dia memberikan isyarat dikeluarkan lidahnya. Ini mulut ini paling bahayanya. Anda bisa selamat, gak selamat dari mulut Anda. Kadang-kadang mohon maaf, orang ditempeling bukan karena dia nempeling orang. Kenapa? Karena mulutnya gak bagus. Kenapa kamu tempeling? Mulutnya brengsek, bib. Kenapa kamu tendang? Dia sudah memprovokasi saya. Jadi bahaya ini. Jadi Abdul Yalil sudah mengontak semua penduduk untuk melempari batu Nabi Muhammad. Saya katakan tadi, al-jannah mahu balas, surga tidak gratis, dan harus mengorbankan jiwa demi cinta Nabi Muhammad. Apanya? Jiwanya, raganya, hartanya, hanya untuk Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung hadirin ketika masuk Nabi Muhammad di Taif, langsung Pak, segitu juga langsung dihujani batu. Dihujani batu. Dan bagaimana Zaid bin Harithah cinta dengan Muhammad? Zaid bin Harithah memposisikan dirinya dari mana arah batu datang, dia menjadi tameng Nabi Muhammad. Batu dari depan dia tamengkan ke badannya, ke kepalanya, ke dadanya. Batu dari belakang mundur Zaid ke belakang. Batu dari kanan, dari kiri, dari mana saja. Zaid bin Harithah memposisikan dirinya melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Zaid sampai begitu? Karena Zaid tahu al-jannah mahu balas, surga tidak gratis. Bahkan dikatakan dalam sejarah, laqad sujja ala ra'sihi sijjajah. Kepala ini buncur, apa buncurnya? Keluar darah, berdarah-darah Zaid itu. Bahkan kalau Anda kenal dengan Zaid, keluar dari Taif, mungkin yang kenal Zaid tidak mengenali Zaid lagi. Kenapa? Saking parahnya wajah dan tubuhnya dihantam batu dari mana-mana. Terus Nabi Muhammad, laqad sujja ala ra'si sijajah hatta nadaba na'lahu bidima. Sandal Nabi Muhammad itu seperti disemir warna merah, padahal Nabi Muhammad gak pernah pakai sandal disemir. Kenapa? Meskipun dilindungi Zaid, tetap Nabi Muhammad tembus kena batu sehingga berdarah-darah. Maka Zaid mengajak keluar Nabi Muhammad, ya sudah Rasul, kayaknya kita gak diterima ini. Dikeluarkan Nabi berdua, ya Pak, sejenak meninggalkan Taif. Apa pahalanya Zaid sampai berkorban begitu? Apakah cuman dibalas surga atau biasa saja, atau dapat hadiah dari Muhammad karena telah melindungi? Tidak. Pengorbanan Zaid dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kwitansi yang kontan. Kenapa? Setelah peristiwa Taif tidak lama, Nabi Muhammad hendak dihibur Allah dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dapat kesempatan jalan-jalan ke surga. Jalan-jalan
Tahu surga? Oh, luar biasa surga ini, Bu. Ya, Bu. Anda di surga nggak perlu ibadah lagi, Bu. Nggak perlu sholawat, nggak perlu datang majelis lagi. Anda ini di surga makan, ya, minum, tidur. Tidurnya bukan tidur, Bu. Tidur dengan istri, dengan suami. Itu saja, nggak merem-merem Anda. Semakin banyak makan, semakin Anda keluar keringat, bau kasturi lagi, Bu. Ini surga, Bu. Bapak juga begitu, Pak. Anda, mohon maaf, tugas Anda cuma jima saja, Pak. Bersetubuh dengan wanita. Anda, laki-laki ini, mudah-mudahan kaum laki-laki ini akan mendapatkan bidadari 33 bidadari. Ada yang mengatakan 70 bidadari. Ya, laki-laki ini, Pak. Jadi nggak berani kawin lagi, nggak usah kawin lagi dah. Iya, nanti dapat bidadari 33 bidadari. Aduh, Beb, banyak bener, Beb. Satu di dunia aja pinggang ini nggak kuat. Tuh, jangan ukuran dunia. Kalau dunia pakai pil, kita pakai obat-obatan supaya kuat. Saya katakan tadi, surga makan ini tambah kuat kita. Dan mohon maaf, di surga tidak ada WC umum, toilet umum, nggak ada. Nggak ada keluar kotoran kita kencing atau buang air besar, mohon maaf, tidak ada. Bersih semuanya kita. Umur kita 28, masih sehat-sehatnya, masih cakep-cakepnya, masih ganteng-gantengnya. Tapi nggak gratis ini. Nggak gratis. Zaid bin Harisa ini mengetahui bahwa berkorban untuk Nabi adalah pahalanya surganya Allah. Maka saya katakan, Zaid bin Harisa dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj berkesempatan masuk surga, dibuka pintu surga, para bidadari sudah berdandan menunggu Nabi, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersolek semuanya, dandan. Kenapa? Karena mereka tahu surga ini ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disambut oleh bidadari, Pak. Nabi Muhammad masuk, lalu memandang para bidadari yang cantik-cantik ini, seperti saya pandang ibu-ibu ini cantik-cantik begini. Tapi sudah kawin semua, Ibu, ya. Janda nggak ada janda? Banyak. Second class. Iya. Ini mau kawin lagi, berani nggak? Oke, Gareng. Oke, Gareng gitu ya. Udah jangan teruskan sudah. Serius. Tinggal sedikit ini ya, kita selesaikan. Lalu Nabi Muhammad memandang bidadari yang cantik, ada satu paling cantik waktu itu. Wah, luar biasa. Cantik bener. Masya Allah. Nabi memandang lalu mendekati. Ditanya oleh Nabi, "Liman anti ya jariyah?" Kamu dandan seperti ini buat siapa, wahai bidadari? Dandan kamu kayak gini, cantiknya luar biasa. Untuk siapa? Apa kata bidadari? Ana li Zaid ibni Harisa. Saya untuk Zaid bin Harisa. Waktu itu Zaid masih hidup, sehat di Mekah, sudah punya istri bidadari di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, malah kalau kita heran sekarang sudah mati 10 tahun, 5 tahun, masih bingung cari bidadarinya. Tidak ketemu bidadarinya ini. Ana ali Zaid ibni Harisa, saya adalah istrinya Zaid bin Harisa. Padahal Zaid masih hidup, punya istri di surga. Maka dikatakan 1000% bahwa Zaid akan masuk surga. Dibayar kontan. Dan ini jelas di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah, Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah membayar kontan kepada setiap manusia yang beriman, yang berkorban, baik badannya, raganya, bahkan sampai nyawanya, hartanya, maka bi'anna lahumul jannah, Allah akan berikan surga. Jadi istilahnya, Pak, Bu, kalau kita berkorban untuk Nabi Muhammad, berkorban kepada Allah, dipastikan Allah akan membayar kontan kita. Maka dari itu, kalau urusan yang lain, mohon maaf, urusan yang lain, untuk satu urusan dunia, nggak usah kenceng-kenceng, kita biasa-biasa saja. Tapi kalau untuk urusan Allah, untuk Nabi Muhammad, Anda korbankan semua, nyawa Anda kalau perlu, jiwa Anda. Maulidan ini, Pak, luar biasa kan ya? Anda bawa apa dari rumah? Mohon maaf. Hah?
Ibu-ibu ini bawa apa, Bu? Untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kiai. Bapak bawa apa, Pak? Lah malah ketawa. Nunggu berkat ya, Pak. Wah repot ini, Pak. Berarti Anda pingin gratis, pada surga enggak gratis. Bukan saya disuruh kiai tadi, tidak. Ya. Kalau acara maulidan ini, ya Pak, apa yang Anda miliki, ya bawa ke sini. Yang pinter bawa apa? Bikin roti, ibu-ibu ini bawa roti, Bu. Makanan bawa, bapak-bapak ini duitnya keluarkan, Pak. Bukan untuk apa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Oh, saya Beb nggak seneng Beb ngasih duit. Saya senengnya merconan Beb. Beli mercon yang besar Anda. Perbanyak mercon, ledakan di sini. Iya. Tahun depan Bu pelajaran kita. Ini nggak, Masya Allah. Jangan nunggu Bu. Kadang-kadang mohon maaf masih dimintai, masih repot kita. Padahal nyawa kita, raga kita, harta kita, kalau untuk Nabi Muhammad, bi anna lahumul jannah, Allah akan mengganti surga. Kalau Anda pelit, mana bisa masuk surga? Anda masih hitung-hitungan, mana bisa masuk surga? Ana haramun minal bakhil. Di surga ada tulisan itu, saya haram dimasuki orang bakhil, orang kekir. Meskipun Anda banyak ibadahnya, kalau Anda pelit, susah masuk surga. Kalau ingin selamat di alam barzah, banyak sedekah, banyak keluarkan duit, bantu yatim piatu, bantu fisabilillah, pesantren kita bantu, guru-guru ngaji kita bantu, janda-janda anak yatim yang perlu bantuan, ayo bantu. Bi anna lahumul jannah, Allah akan mengganti surga. Maka urusan yang lain Pak biasa-biasa saja Pak. Urusan pilihan, apalagi pilkada, iya. Urusan ini bukan ditanya di akhirat Pak. Benar, sebagai warga negara yang bagus, yang taat kepada pemerintah harus ikut, harus nyoblos, jangan nyoblos. Kenapa? Demi kemakmuran negara dan bangsa harus ikut partisipasi. Tapi jangan karena beda partai, beda pilihan, jadi pecah belah kita. Cuman urusan pilkada, Anda condong sana, condong sini, jadi ribut, kita pecah belah, bahkan satu majelis nggak nyapa. Karena apa? Karena beda pilihan. Nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya. Biasa saja kita ikut, tetap ikut. Jangan nggak ikut. Nanti pilkada nyoblos nggak kita? Nyoblos. Ya kan? Harus ikut. Apa? Demi kesuksesan kota kita, negara kita. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya syarat. Anda nggak ditanya di kuburan. Man presidenuka, waman gubernuruka, waman lurauka. Gak ada tanyaan begitu. Gak ada siapa lurahmu, gak ada. Presidenmu siapa? Gak laku Pak, gak laku, percuma. Tapi yang ditanya man rabbuka, waman nabiyuka, ini jelas. Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Al muslimun, wal muslimin, wal muslimat. Ikhwani, orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Ikhwani, saudara saya. Jangan pecah belah urusan dunia. Ayo, iya. Dan Nabi Muhammad terakhir ini pesan Nabi Muhammad. Karena saya ini pesan ngikuti kita ini. Terakhir Bu, supaya kita yakin Nabi Muhammad ini mengatakan di hadis Bukhari, kata Nabi Muhammad, nusirtu birobbi masiratu sahrin. Umatku ini diberi keistimewaan oleh Allah, ditakuti musuh dari jarak sebulan. Ini Nabi Muhammad, karena kemuliaan Nabi Muhammad maka kita mulia. Musuh misalkan di Amerika jarak sebulan, mendengar di sini umat Islam takut. Tapi kenyataannya gimana sekarang, Beb? Sekarang kebalik, nyawa kita murah, harta kita diambil. Lihat bagaimana orang-orang di Palestina dibunuh oleh orang kafir. Kenapa mereka tidak takut dengan umat Islam? Mereka tidak gentar lagi pada Nabi Muhammad, nusirtu birobbi masiratu sahrin, ditakuti dari jarak sebulan. Kenapa? Karena kita bercerai-berai, tidak bersatu. Masalah dunia saja kita nggak saling nyapa, bercerai-berai. Kalau sudah bercerai-berai, kata Nabi Muhammad, kalau umatku tadi ya sudah bertengkar, bertikai hanya untuk urusan dunia, sagotot min ainillah, maka jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Idza tasabat ummati sagotot bi ainillah. Kalau umatku ini berantem terus, tukaran terus,
maka mereka jauh dari pandangan Allah. Kalau sudah jauh dari pandangan Allah, naudzubillah, doa kita nggak bisa didengar oleh Allah, Bu. Hajat kita belum tentu dikabulkan. Kenapa? Kita pecah belah antara umat. Ayo bersatu lagi. Ini kalau lihat di mana, di medsos, ya, luar biasa, provokasi, saling fitnah, dan yang difitnah ulama lagi, para kiai, para habaib, dihantamkan, diadu. Ada nggak ini? Ini akhir zaman, hati-hati. Sudah, jangan ikuti medsos begitu. Jangan Anda ikutin, Anda lihat, laka komentar lagi. Kita nggak ngerti-ngerti komentar. Tangan Anda akan ditanggungjawabkan oleh Allah. Mulut Anda akan ditanya nanti. Anda nggak ngerti ini urusan. Maka kalau ada yang pecah belah begitu, nggak usah ditonton, nggak usah diikuti. Karena sudah ada pesan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengetahui akhir zaman ini, udah diketahui. Sirar ummati, sebejat-bejat umatku. Nabi Muhammad mengatakan begitu. Serusak-rusak umatku. Apa itu? Siapa orang itu yang dikatakan bejat oleh Nabi Muhammad? Ayyusauna bin namimah. Orang yang selalu jadi provokator. Ada nggak? Ini bejatnya umat Nabi Muhammad. Nggak usah ikut itu. Iya, saya kalau lihat di mana medsos, takut saya, karena terlalu berani manusia ini mencaci ulama, mencaci kiai, mencaci habaib. Terus apa? Apakah Anda ini umat Nabi Muhammad SAW? Ini dianggap orang yang paling bejat oleh Nabi Muhammad SAW. Ayyusauna bin namimah, selalu menjelek-jelekkan seseorang. Kita nggak ngerti siapa yang kita jelekkan. Jangan-jangan orang soleh, jangan-jangan orang yang dikasih Allah, jangan-jangan orang yang dipredikati wali oleh Allah. Bahaya Anda. Apalagi au mufarriguna bainal ahibba, orang yang memecah belah kaum ketika kaum itu saling mencintai. Kita ini lagi saling mencintai, seseorang masuk jadi pecah belah, kita berantakan, kita cerai-berai. Maka di situ ini dia katakan orang yang mecah belah keadaan orang yang lagi bercinta, ya, orang lagi cinta, lagi sayang-sayangan. Ini kampung ini adem ayem, nggak ada pertengkaran, lalu satu masuk orang memecah belah kampung ini adalah orang yang paling bejat, kata Nabi Muhammad SAW. Al-bahuna lil bara'il anat. Dan yang terakhir, orang yang bejat itu yang menghancurkan nama baik seseorang. Sekarang ini Pak, orang jadi baik menurut medsos. Menurut, oh ini orang soleh, Beb, padahal bajingan orangnya, mohon maaf. Kenapa? Komentar di medsos. Ini orang soleh ini, misalkan ada orang baik bisa jatuh. Karena apa? Karena medsos. Hati-hati, ini dianggap bejat-bejatnya orang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenyataan zaman akhir ini, saya lihat medsos luar biasa, caci maki di antara kita, pecah belah, menghancurkan nama baik seseorang, harga diri seseorang. Padahal menghancurkan diri, menghancurkan nama baik orang adalah hukumnya haram. Orang muslim itu haram darahnya, haram untuk membunuh, haram hartanya dimiliki, apalagi nama baiknya dihancurkan. Nggak boleh Pak. Ayo melalui momen maulid ini, ayo sudah, nggak usah ikut-ikut begitu, cari yang cinta damai. Kalau ada majelis, mohon maaf, majelis yang ngajak kita ribut, yang ngajak pecah belah, keluar dari majelis itu. Mau siapa, mau habib kah, mau kiai, yang ngajak pecah belah, tinggalkan majelis itu. Kenapa? Kalau kita ikut majelis, pulang kita, hati kita nggak karu-karuan, hati kita tegang. Cari majelis di mana mengajak umat untuk saling menyayangi, untuk lebih dekat dengan Allah, untuk dengan Nabi Muhammad. Ini majelis yang benar. Kalau majelis ngajak ribut, fulan, seorang ulama mengatakan itu manusia rusak, jangan kamu dekati, itu pembohong. Anda keluar dari majelis Pak. Majelis ini Pak tidak ada Pak saling menjelekkan Pak. Yang jelek pun di sini kita hargai Pak. Supaya apa? Supaya jadi orang baik. Ya, kelihatannya udah lemes nih. Aduh, ya Allah. Ya udahlah. Jam berapa? Jam berapa? Saya pikir 8:30. Itu nggak ngomong sih. Hah? Ya sudah. Ya Bu, ya tinggalkan. Jangan ikut medsos macam-macam. Ya,
cari, kalau boleh kita pegang HP, cari pengajian, ulama-ulama yang ngajak kita tambah taat, tambah ngerti syariat Islam. Ini kita cari, tambah mencintai seseorang, ngajak rukun, saling menghargai, saling menghormati. Hakada, inilah pengajian yang bagus, ajakan yang bagus, seruan yang bagus, dakwah yang benar, dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad gak ngajari kita mencaci, bahkan melaknat pun belum pernah Nabi Muhammad. Ma bu'istu la'anan wala sababan, kata Nabi Muhammad. Saya diutus bukan untuk melaknat atau mencaci seseorang. Gak ada, Pak. Kalau sekarang ulama mencaci, itu bukan warasatul anbiya. Itu ulama gak bener, Pak. Saya gak nyebut satu orang. Pokoknya kalau Anda lihat ulama tadi ngajak perpecahan, tinggalkan majelis mereka. Ayo datangi majelis-majelis ulama yang ngajak adem, ya, tambah seneng kita, ya, duduk pulang dengan tenang. Nah, ini kita ikuti, hadirin. Ya, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dan hapus semua dosanya, diangkat setinggi-tingginya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan kiai kita, guru kita, Kiai Zuwaini Dahlan beserta keluarganya, keluarga besarnya, dan semoga juga para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmaninya, dan insya Allah mereka semuanya akan menjadikan kemanfaatan bagi kita, menjadikan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ini, mudah-mudahan Allah sehatkan tubuh kita, Allah panjangkan umur kita, Allah bahagiakan hati kita, Allah luaskan rezeki kita yang banyak, yang manfaat, yang berkah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini membuahkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat apapun, cita-cita apapun, malam hari ini didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan semuanya di antara kita yang hadir maupun yang tidak hadir, kaum muslimin wal muslimat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ya Rabb, kami memohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah, sujud kepada Allah, memohon ridha rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Dan insya Allah kita masuk surga bersama orang tua kita, ayah ibu kita, guru-guru kita, para masyayikh kita, para kiai kita, para habaib kita, dengan para tabi'in, para sahabat Nabi, dan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma fir umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma jal jam'ana hadha jamal marhumah wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'sumah wa la tajal fina wa la ma'na sakian wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kesalahan, kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.